Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Putri Angelina dengan 3 digit NIM terakhir 252 dari kelas TIH 2023. Di sini, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik pada praktikum untuk menjadi routing dinamis dengan menggunakan routing protokol RIP version 2 yang melibatkan 3 router yang masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut ini. Pertama-tama kita setting pada router 1. Kita ke config, lalu ke fast ethernet 0. Kita inputkan IP configuration-nya yaitu IP-nya 192.168.1.62 dengan subnet match-nya ini. Nah, fast ethernet 0 ini mengarah pada IP gateway PC1. Lalu kita ke fast ethernet 1 dengan IP yang mengarah pada gateway PC2 192.168.1.126 dengan subnet mesh-nya seperti ini. Lalu kita ke serial 2 dengan IP yang mengarah pada router 2 yaitu 12.12.12.1 dan serial 3 ini mengarah pada IP router 1 yaitu 13.13.13.1. Selanjutnya kita setting router 2. Kita ke config. Fast ethernet 0 ini kita inputkan IP-nya yaitu 192.168.1.254 dengan subnet mesh-nya seperti ini. Lalu ke fast ethernet 1 kita tidak menginputkan apapun. Lalu ke serial 2 dengan yang kita inputkan yaitu IP 12.12.12.2. Untuk serial 3 seperti ini, IP-nya 23.23.23.2 dengan subnet mesh-nya seperti ini. Lanjut, kita setting pada router 3. Kita ke config, lalu ke fast ethernet 0 di mana IP-nya 33.33.33.3. Untuk fast ethernet 1 43.43.43.3. Lanjut ke serial 2 yaitu 13.13.13.3 dan yang terakhir serial 3 23.23.23.3. Selanjutnya kita setting pada router 1. Kita ke RIP. Lalu kita mengisikan network address yaitu 12.0.0.0 dan 13.0.0.0 dan yang ketiga 192.168.1.0. Lalu kita ke router 2. Kita lihat RIP dan di sini kita menginputkan network address juga 12.0.0.0, 23.0.0.0, 192.168.1.0. Selanjutnya kita setting ke router 3. Kita buka RIP. Nah, di sini 13.0.0.0 ini menuju pada router 1, yang 32 ini menuju router 2 dan yang 33 ini menuju server 1 dan 43 ini menuju ke server 2. Selanjutnya kita ke router 1. Kita masuk bagian CLI. Di sini saya sudah. Lalu kita di sini menginputkan, mengetikkan auto
no auto summary, lalu version 2, lalu kita enter. Setelah kita mengetikkan no auto summary pada router 1, selanjutnya ke router 2. Nah, setelah itu ke router 3 kita kita mengetikkan no auto summary, lalu version sudah. Lalu kita menuju ke router 1 lagi, kita ke config, lalu pada bagian settings, oke, kita save. Kita lanjutkan lagi pada router 2, ke config, bagian setting, lalu kita save. Dan ke router 3 kita ke bagian config juga, kita save. Lalu selanjutnya kita masuk pada router 1, kita ke bagian CLI, lalu kita mengetikkan full IP root, kita enter. Nah, di sini pada bagian R ini 23.23 ini melewati via 13.13.13.3, lalu 43 ini menuju ke server 2 via 13 ini, lalu 192 ini dia menuju pada PC 3. Oke, selanjutnya kita ke router 2, bagian CLI, kita ketikkan lagi show IP root, enter, more. Oke. Nah, 33 ini menuju server 1 melalui router 3, dan untuk yang 43.0 ini menuju server 2 melalui router 3, dan yang 192 ini menuju PC 1 dan PC 2 melewati router 1. Selanjutnya kita beralih ke router 3. Untuk 192 ini menuju ke network PC 1 melalui router 1, dan untuk yang kedua ini menuju PC 2 melalui router 1, dan yang ketiga ini menuju PC 3 melalui router 2. Oke, kita selanjutnya kita masuk pada mode simulation. Kita edit filtersnya menjadi ICMP saja. Lalu kita akan mengirimkan simbol PDU PC 1 ke PC 2. Oke, kita jalankan melalui router 1 lalu ke PC 2. Selanjutnya kita
kembalikan dan berhasil. Lalu kita delete skenario-nya, lalu kita kirimkan simpel PDO yang kedua, yaitu PC1 ke PC3. Selanjutnya kita akan jalankan. Oke, lalu kita akan kembalikan melalui router 2, router 1 dan PC1 berhasil. Kita delete skenario dulu, lalu kita mengirimkan simpel PDU yang ketiga, yaitu pada PC1 ke server 1. Oke, kita jalankan. Lalu kita kembalikan ke router 3, ke router 1, lalu PC1. Oke, berhasil. Kita delete. Kita akan mengirimkan simpel PDU dari PC1 ke server 2. Lalu kita jalankan. Berhasil, lalu kita akan kembalikan. Oke, dan berhasil. Kita delete. Kita lanjut untuk mengirimkan simpel PDU dari PC3 ke PC1. Lalu kita jalankan. Oke, lalu kita akan kembalikan. Ya, berhasil. Lalu kita delete. Selanjutnya kita akan mengirimkan simpel PDU dari PC3 ke PC2. Oke. Berhasil, lalu kita akan kembalikan. Dan berhasil juga. Kita delete skenario lagi. Kita kirimkan lagi simpel PDU dari PC3 ke server 1. Oke, kita jalankan melalui router 2 ke router 3 dan ke server 1. Lalu kita kembalikan. Ya, kita lihat di sini berhasil. Lalu kita delete skenario-nya. Lalu kita kirimkan lagi dari simpel PDU dari PC3 ke server 2 sekarang. Oke, ke router 2, router 3, lalu ke server 2. Lalu kita coba kembalikan ke router 3, router 2, dan kembali ke PC3. Oke, kita delete lagi. Dan kita akan mengirimkan simpel PDU dari server 1 ke server 2 sekarang. Oke, kita jalankan. Lalu kita akan coba kembalikan. Oke, berhasil. Nah, kita delete lagi. Kita lanjutkan lagi untuk mengirimkan simpel PDU dari server 1 ke PC1 sekarang. Selanjutnya oke, berhasil. Lalu kita kembalikan. Ya, kita delete. Selanjutnya kita akan mengirimkan simpel PDU dari server 1 ke server 2. Kita jalankan. Oke, berhasil. Lalu kita akan kembalikan
dan berhasil juga. Kita delete. Lalu yang terakhir kita akan mengirimkan simple PDU dari server 1 ke PC 3. Oke, kita jalankan. Oke, kita kembalikan. Kita delete, lalu kita kembali ke mode real time. Selanjutnya kita akan mengecek pada PC 1, kita ke desktop, lalu ke command prompt, kita ketikkan tracer ke server 1 yaitu 33.1. Oke. 192 ini melewati router 1 artinya, lalu yang untuk 13 ini artinya melewati router 3. Lanjut, kita trace lagi PC 1 ke server 2 yaitu dengan artinya 43.43.1. Kita enter. Nah, trace complete yaitu artinya 192 ini melewati router 1 dan 13 ini melewati router 3. Selanjutnya kita trace lagi dari PC 1 ke PC 3 dengan 192.1.253. Oke, kita enter. Nah, 192 ini artinya melewati router 1 dan untuk yang 12.12 ini melewati router 2 dan trace complete. Oke, selanjutnya kita keluar terlebih dahulu. Lalu kita disuruh membuat skenario jalur routing 1 ke routing 3 ini terputus dengan mendisable salah satu interface. Nah, kita masuk ke router 3, kita ke config, lalu pada serial 2 kita off kan, lalu tunggu 15 sampai 20 detik. Nah, ini sudah selesai merah-merah. Lalu selanjutnya kita akan mencoba mengirimkan simple PDU lagi. Kita ke mode simulation, kita kirimkan simple PDU PC 1 ke server 1. Tadi kan melewati router 1, router 3 lalu ke server 1. Sekarang kita coba apakah jalurnya berbeda. Nah, dia melewati router 2, baru ke router 3 dan ke server 1. Kita kembalikan lagi. Kenapa dia tidak melewati router 1 ke router 3? Karena jaringannya sudah kita putus tadi. Lalu kita delete skenario-nya. Kita coba mengirimkan simple PDU dari PC 1 ke server 2. Kita jalankan, dia ke router 1, ke router 2, lalu ke router 3 dan server 2. Lalu kita kembalikan. Nah, dia juga tidak melewati router 1 ke router 3 karena jaringannya sudah kita putus tadi. Oke, berhasil. Kita kembali ke mode real time. Nah, di
routing dinamis ini ketika ada perubahan network, dia bisa belajar sendiri untuk menemukan rute penggantinya. Oke, sekian dari simulasi routing dinamis yang saya lakukan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengerjaan. Saya Novita Putri Angelina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.